Pernah gak sih kalian berpikir untuk apa mahasiswa farmasi belajar kimia medisinal? Namaku Yani Witri, mahasiswa farmasi FFUBK 2018 akan menjawab pertanyaan itu. Kalau ditanya, kenapa sih mahasiswa farmasi itu harus belajar kimia medisinal? Pasti otomatis jawabannya, ya karena anak farmasi lah yang belajar obat-obatan dan belajar kimia. Iya juga sih, bener. Tapi, namun ternyata belajar kimia medisinal merupakan ilmu atau bekal bagi seorang farmasis. Kenapa bisa gitu ya? Karena menurut Yupek, kimia medisinal adalah bidang ilmu yang mempelajari penemuan, pengembangan, identifikasi, dan interpretasi mekanisme aksi dari senyawa aktif biologik pada tingkat molekularnya. Wah, jadi penting sekali ya seorang mahasiswa farmasi belajar kimia medisinal. Lalu, bagaimana sih cara belajar kimia medisinal itu? Lingkup pengembangan ilmu kimia medisinal terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan identifikasi dan produksi senyawa aktif baru yang disebut senyawa induk atau senyawa penuntun, lead compound. Nah, senyawa tersebut diperoleh dari sintesis kimia, isolasi sumber bahan alam, atau dari proses bioteknologi. Tahap kedua yaitu tahapan optimasi, tahapan sintesis modifikasi. Nah, senyawa induk agar diperoleh senyawa yang lebih selektif dan efek toksik yang minimal termasuk tahapan ini adalah penentuan dan analisis hubungan struktur dengan aktivitas biologik senyawa-senyawa hasil modifikasi. Nah, yang terakhir tahapan ketiga, di sini proses sintesis dalam jumlah besar senyawa terpilih dan modifikasi untuk sifat farmakokinetik dan farmasetik agar menjadi lebih sesuai untuk pemakaian klinik. Nah, yang termasuk tahapan ini adalah pembuatan formulasi agar berabsorpsi lebih baik, lebih larut dalam air ataupun lebih lepas lambat. Selain itu juga untuk menghilangkan beberapa sifat yang tidak menyenangkan bagi pasien seperti rasa yang tidak enak, efek iritasi lambung, atau rasa sakit pada pemberian parenteral. Wah, seru ya belajar kimia medisinal. Dari tadi ngomongin ruang lingkup kimia medisinal, udah tahu belum apa itu obat? Yaps, betul. Di kimia medisinal sendiri, obat mempunyai definisi khusus, yaitu obat adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Kalau begitu, ada gak sih obat yang benar-benar aman dan baik untuk dikonsumsi? Jawabannya tentu tidak, karena setiap obat mempunyai tingkat keamanan dan efek sampingnya masing-masing. Apakah racun bisa menjadi obat? Atau obat bisa menjadi racun? Tentu saja, karena racun dapat berinteraksi dengan biologis dan dapat meresponnya. Contohnya adalah kematian. Lalu yang dikatakan obat menjadi racun itu seperti apa? Pada prinsipnya, ketika obat dapat berinteraksi, merespon biologis, begitu juga racun. Ada potensi di sana. Tinggal mengurangi racunnya agar menjadi normal. Merubah racun menjadi dosis kecil itu merupakan PR untuk semua farmasis yang ada di dunia ini. Yang dapat merubah senyawa racun, memodifikasinya yang akan menghasilkan efek lebih baik. Lalu, obat apakah bisa menjadi racun? Obat baik digunakan apabila mengkonsumsinya dengan dosis yang tepat, cara pemakaiannya yang tepat. Apabila kita salah, ya itu bisa menjadi racun buat tubuh kita. Misalkan dosisnya yang berlebihan atau cara pemakaiannya yang salah, obat luar malah digunakan menjadi obat dalam. Itu kan salah, malah menjadi racun untuk tubuh kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa sih seorang farmasis harus belajar ilmu kimia medisinal? Sangat penting bukan?
Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu kimia medisinal, bisa langsung aja cek channel YouTube-nya dosen aku. Karena di sana ilmu kimia medisinal dirangkum dalam pembahasan yang sangat jelas dan sangat menarik sehingga mudah dipahami.